Saudara, tema dari perayaan Yesus dibaptis ini adalah menggenapi kehendak Allah. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian perikop Injil di dalam Injil Matius tadi, maka kita melihat bahwa sebelum Yesus memulai pelayanannya di dunia ini, diceritakan dalam Injil Matius, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan. Ini jadi Yesus khusus ya, dari Galilea ke Yordan untuk apa? Untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk dibaptiskan. Nah, tentu saudara-saudara, ketika saudara mendengar bagian ayat ini mengganggu tidak? Pasti mengganggu pikiran kita. Kenapa? Kok Yesus minta dibaptis? Yesus loh yang minta dibaptis. Kalau yang lain minta dibaptis nggak apa-apa gitu ya, nggak membingungkan kita. Tapi ini yang minta adalah Yesus. Apakah berarti baptisan itu sebagai tanda orang yang bertobat? Artinya Yesus membutuhkan pertobatan sehingga ia harus dibaptis. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 3 ayat 11a. Kenapa Yohanes Pembaptis itu melaksanakan baptisan? Itu dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau Yesus ini datang kepada Yohanes Pembaptis, berarti dia minta dong kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan sebagai tanda pertobatan. Nah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Pasti jawabannya saudara tidak. Artinya bukan sebagai tanda pertobatan. Kenapa? Sebab jika itu adalah tanda pertobatan, berarti Yesus pernah berdosa. Yesus pernah berdosa atau dikandung di dalam dosa. Nah, ini tentu sangat bertentangan dengan firman Allah yang berkata, ia tidak berdosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-22 pun dikatakan, ia tidak mengenal dosa, tetapi dibuat menjadi dosa karena manusia. Nah, saudara, karena itulah ketika Yesus akan dibaptis Yohanes, apa yang sikap Yohanes? Sikap Yohanes itu berkata, akulah ini yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang justru harus datang. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Nah, itu pertanyaan dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus begitu ya. Yohanes Pembaptis saudara menyadari kebenaran tersebut. Bahwa Yesus tidak pantas dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kenapa? Jelas Yohanes Pembaptis tahu juga bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Nah, oleh karena itu ya, Yohanes berkata kepada Yesus, dia berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Jadi jelas di sini bahwa Yesus tidak dibaptis sebagai tanda pertobatan. Nah, karena itu kita terus bertanya begitu ya. Jadi apa sebenarnya makna baptisan Yesus? Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk minta dibaptiskan. Nah, inilah jawaban Yesus saudara-saudara yang terdapat di dalam Matius 3 ayat 15. Dia mengatakan, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi di sini Yesus berkata bahwa baptisan yang ia terima adalah sebagai penggenapan kehendak Allah. Nah, apakah kehendak Allah yang akan Yesus genapi ini di dalam baptisan itu? Apa kehendak Allah gitu ya di dalam baptisan yang dia terima itu? Maka jawabannya saudara adalah kematian di atas kayu salib. Kenapa? Karena kalau kita membaca di beberapa bagian ayat Alkitab, misalnya di dalam Markus 10 ayat ke-38, di sana dikatakan, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya, ini pertanyaan dari Yesus ya kepada dua muridnya yang pada waktu itu saling berebut ingin tempat kekuasaan yang paling tinggi. Lalu baptisan yang harus diterima Yesus di ayat itu sebenarnya berbeda dengan baptisan air. Karena ketika Yesus menyampaikan pernyataan itu, saudara, ia dan murid-muridnya telah melakukan pembaptisan. Jadi baptisan yang Yesus maksudkan di sini tentu bukan baptisan pertobatan, tetapi baptisan yang dikaitkan dengan penderitaan yang akan dialaminya. Penderitaan tersebut secara spesifik adalah kematiannya di atas kayu salib. Dan bahkan di dalam Roma 6 ayat ke-3 sampai ke-5, Rasul Paulus juga mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibaptiskan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Nah, saudara, dari bagian-bagian ayat-ayat yang berbeda ini semakin meneguhkan, menjelaskan pada kita bahwa baptisannya itu dikaitkan, ya, penggenapannya itu dikaitkan dengan kematiannya, penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Nah, lalu bagaimana kita merefleksikan ini di dalam hidup kita? Apalagi kita sadar ya, pada umumnya kita yang hadir di sini kan sudah dibaptis. Ya, kecuali nanti ini anak-anak yang akan dibaptis ini ya. Nah, saudara, apa sih makna baptisan kalau begitu? Kalau dikaitkan dengan jawaban Yesus tadi, yaitu menggenapkan kehendak Allah. Maka saya mengatakan, saudara, ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini terkait baptisan. Pertama, kalau Bapak, Ibu, dan saya, dan nanti anak-anak ini akan menerima baptisan, maka kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa baptisan itu menjadi tanda atau metre dari perjanjian Allah dengan umatnya yang melingkupi juga anak-anak kita. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, ini metrenya tidak main-main, saudara. Bukan hanya cap jempol ya. Istilahnya ini cap darah. Ya. Darah Yesus yang telah menebus kita semua di dalam segala penderitaan dan kematiannya tadi. Ya. Sehingga saudara dan saya mengalami perjanjian kekal dengan Allah. Saudara tidak hanya menerima keselamatan di dalam dunia ini, tetapi juga di sorga bersama-sama dengan Kristus. Itu yang harus kita pegang. Oleh karena itulah, maka apa yang kita harus refleksikan, saudara? Maka tidak lain adalah kita harus setia. Setia mengikut Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai kematian menjemput kita. Karena ini perjanjiannya adalah perjanjian kekal di dalam Kristus. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, itu yang Tuhan janjikan ketika kita sudah menyatakan diri dibaptis oleh Allah. Nah, yang kedua, saudara. Yang kedua, baptisan itu adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa yang menerima anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma. Nah, ini hati-hati nih ya. Kalau sudah bicara cuma-cuma, gratisan, nah apa yang kita lihat dengan sikap kita, saudara? Tidak sedikit orang Kristen kalau sudah bicara yang gratisan, yang cuma-cuma, akhirnya sikap hidupnya jadi meremehkan. Akhirnya tidak sadar kita menjadi orang-orang Kristen yang kurang tertib. Padahal kita sudah dibaptiskan, sudah menerima anugerah kekal loh ya. Nggak main-main. Saudara dijamin hidupnya bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di sorga. Tapi sering kali justru hidup kita tidak menunjukkan hidup yang menerima, bersyukur atas anugerah keselamatan itu. Dari mana ibu tahu?
Saudara, ini pengalaman banyak ya. Biasanya kan ini pengalaman soal di gereja gitu ya. Ketika ibadah maksud saya. Tapi pengalaman di luar gereja juga ada. Dari mana sih Bu taunya? Contoh aja ya. Dari pengalaman kami seringkali misalnya orang menikah, misalnya mau menikah. Nah, bisa tuh terjadi salah satu pasangannya belum Kristen. Lalu apa yang dilakukan? Wah, cepet-cepet. Kenapa? Karena dulu entah orang tuanya lupa membaptiskan atau orang tuanya lupa mendorong agar anak-anaknya itu ikut katekisasi sidi. Jadi pas waktu menikah, waduh langsung buru-buru. Buru-buru apa? Bu, cepetan, ada nggak Bu ya? Yang namanya katekisasi singkat. Katekisasinya minta singkat, baptisannya minta buru-buru, yang penting pokoknya saya diberkati. Nah, saudara, apa artinya itu? Bukankah itu memberikan pengertian pada kita betapa kita meremehkan arti sebuah baptisan? Padahal setiap orang yang sudah dibaptis itu tidak cukup dibaptiskan. Dia akan berproses dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup imannya. Tiap minggu Bapak Ibu diundang ke gereja. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu senantiasa dipulihkan kembali. 6 hari kita bekerja, lelah, stres, tertekan. Kadang kita menyimpang sana, menyimpang sini. Maunya begitu, menyimpang sana, menyimpang sini. Tapi kalau kita datang ke gereja, Bapak Ibu ingat, disitulah Bapak Ibu merayakan kemenangan iman. Bahwa kita diselamatkan oleh Kristus. Kita boleh melewati 6 hari itu dalam penyertaan Tuhan. Dan kita datang dalam rasa syukur. Dan berharap sih, kalau ke gereja jangan telat ya. Supaya kita melihat utuh penuh. Ya, kasih karunia Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga saudara, baptisan itu memberi kita pencerahan tentang jalan hidup yang harus kita tempuh dalam mengikut Yesus. Nah, apakah hidup kita ini sungguh-sungguh mewujudkan kehendak Allah atau tidak? Atau jangan-jangan saudara-saudara kita masih memegang kehendak diri kita sendiri. Kita ingin kemuliaan diri kita sendiri. Padahal ketika Yesus mau melaksanakan tugas pelayanannya, pada awal dia mau melaksanakan tugas pelayanannya, dia rindu untuk dibaptis. Kenapa? Ya kembali lagi tadi, karena tujuannya untuk menggenapkan kehendak Bapanya yang di surga. Nah demikian juga dengan kita. Dalam hidup ini Tuhan kadang-kadang tidak memberikan kita pilihan. Ketika saudara mengalami penderitaan, apakah kemudian saudara katakan, Tuhan, kenapa sih kemalangan terus-menerus harus menimpa saya? Seakan-akan penderitaan itu adalah kerugian. Atau kita menganggap bahwa penderitaan itu adalah sebuah kegagalan. Padahal kita lupa, saudara, Tuhan mengajarkan pada kita kehendaknya. Kadang memang membawa kita ke dalam penderitaan demi penderitaan. Dikasih tantangan yang segini kata Tuhan, kamu tuh sebenarnya bisa lebih tinggi lagi. Dikasih lagi lebih tinggi. Dikasih lagi lebih tinggi, Tuhan katakan sebenarnya kamu masih bisa lagi. Dikasih lagi lebih tinggi. Artinya saudara, Tuhan menginginkan saudara dan saya, semenjak kita menerima baptisan, kehidupan kita semakin didewasakan. Matang sebagai orang Kristen. Yang bukan hanya bahwa cukup untuk kita beribadah tiap minggu, cukup berdoa, cukup baca Alkitab. Kita akan mengatakan, Tuhan saya masih kurang cukup untuk bisa memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Mungkin salah satunya dengan pelayanan. Saudara tahu masa pandemi ini masa yang memang menakutkan ya, karena banyak berita-berita tentang virus COVID ini ya. Tapi jangan lupa, ternyata pandemi ini membuat kita jadi pada mager. Males gerak, males ke gereja, waduh enak ya. Kita bisa ibadahnya di rumah. Padahal saudara, ibadah di rumah dengan live streaming itu sebenarnya itu adalah darurat. Darurat loh ya.
Tapi yang betul itu tetap datang ke gereja. Bersama-sama beribadah, temu, sapa, muka dengan muka, bertanya, aduh apa kabarnya Bu? Pasti ketika kita bersapa satu dengan yang lain sebagai keluarga besar GKI Surya Utama, Bapak Ibu jangan gak percaya, orang yang disapa itu, apalagi yang mungkin ya, dia belum banyak teman, belum tahu bagaimana kehidupan bergereja di sini, itu pasti senangnya bukan main. Bagaimana kita mau menyapa kalau kita ada di ibadahnya hanya online? Ya. Lalu saudara, karena itu hari ini kita bersyukur bahwa ada orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan. Nah saudara, kita tahu bahwa Metroi ini bukan hanya pada kita, tapi pada anak-anak kita. Nah tentu karena itu tidak cukup bagi orang tua, terus mengatakan, oh cukup nih saya sudah membawa anak-anak saya untuk dibaptiskan. Tanggung jawab orang tua itu sangat besar. Kemarin pada waktu percakapan orang tua, Bapak Ibu masih ingat orang tua itu digambarkan oleh Mazmur 127 sebagai apa? Ayo masih ingat nggak? Sebagai? Nah, aduh seneng deh. Sebagai pahlawan, ya. Nggak ada kan pahlawan yang tenang-tenang aja, enak-enak aja. Pahlawan itu berjuang, pahlawan itu menderita. Bahkan kematian itu menjadi taruhannya gitu ya. Nah demikian juga Bapak Ibu yang memiliki anak-anak. Jangan kita males-malesan untuk mendorong anak-anak kita. Tidak cukup anak-anak kita misalnya, oh ya sudah dibawa deh Bu. Bukan hanya terima baptisan tapi sekolah minggu. Dengar-dengar cerita Alkitab dari gurunya, dengar-dengar renungan segala macam. Tidak cukup Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Ya artinya saudara, setiap situasi, menit demi menit, waktu demi waktu, ada situasi yang kita harus hidupi bersama-sama dengan anak-anak kita. Kita jangan lewati untuk memahami bagaimana pertumbuhan mereka, mendengarkan perasaan mereka, menegur sekaligus mengampuni kenakalan-kenakalan anak-anak kita. Dan lewat relasi sehari-hari itulah sebenarnya kita juga telah memperkenalkan Kristus, ya. Jadi jangan berpikir bahwa udah cukup lah, pokoknya bawa aja ke sekolah minggu. Sangat-sangat tidak cukup Bapak Ibu. Kita harus memperkenalkan Kristus lewat teladan kita, lewat tutur kata kita, lewat nilai-nilai kekristenan iman yang kita harus tanamkan pada mereka. Jangan menyesal kalau nanti satu saat anak itu sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari saudara-saudara, dan saudara-saudara menangis, kenapa saya punya anak seperti ini? Karena seringkali kita melewatkan waktu yang berharga, di mana Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan yang sangat besar di sana. Nah oleh karena itu saudara, menutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan membacakan sebuah puisi yang sangat indah. Puisi ini dikarang oleh Khalil Gibran. Ini namanya orang Libanon ya, tapi dia sebenarnya seorang Katolik. Ya. Kata-katanya sangat indah sebagai penyair ya. Dia mengatakan begini. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sadarkan pemikiranmu. Jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpi. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur atau tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu. Anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat.
Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Amin.